launching Kampung Tangguh Nusantara berjumlah 7.024 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, bersinergi bersama TNI mengendalikan laju penyebaran virus corona, salah satunya melalui program Kampung Tangguh. Program ini juga turut melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Pada peresmian program Kampung Tangguh pada Juni 2020, TNI Polri membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara, merupakan upaya inovasi melawan COVID-19 berbasis lingkungan rukun tetangga RT dan rukun warga RW. Program Kampung Tangguh Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI Polri dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Di mana tujuan Kampung Tangguh adalah tetap mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun PSBB sudah selesai, namun protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Sampai kapan? Ya sampai dengan antivirusnya atau vaksinnya ditemukan. Itulah. Inovasi atau program pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan respon dari Telegram Kapolri yang memerintahkan setiap Polda melakukan penanganan terhadap COVID-19 di bidang kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan lunak yang menjadi stimulan warga untuk menaati protokol pencegahan. Mengenai semua ini sesuatu yang masih belum banyak dipenuhi atau dipatuhi. Pakai masker baru sedikit, kemudian cuci tangan juga masih jauh dari harapan kita, dan kemudian jaga jarak, karena memang ini bukan sesuatu yang jadi kebiasaan kita, ini kita harus mengubah paradigma kita. Dan kemudian tadi bahwa advokasi menjadi suatu hal yang penting ya, jadi memang untuk desa itu dalam rangka supaya mandiri bagaimana mengadvokasi berbagai pihak tadi. Salah satu provinsi yang giat melaksanakan program Kampung Tangguh COVID-19 adalah Provinsi Jawa Tengah yang dicanangkan mulai dari desa hingga perkotaan. Salah satu kampung tangguh yang berada di wilayah perkotaan, yakni Kampung Tangguh Nusantara Candi Kelurahan Podosugih di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang diresmikan pada tanggal 23 Juni 2020. Itu ketika awal pandemi itu kita sudah dicanangkan kelurahan siaga COVID. Kemudian untuk Kampung Tangguh ini memang inisiatif dari Polres yang mungkin dari Polda juga. Intinya secara garis besar konsepnya hampir sama. Intinya dari warga itu biar berdaya, biar mampu tangguh dalam menangani pandemi COVID ini. Berada di sebuah perumahan RW 9 Kampung Tangguh Nusantara Candi, Podosugih, berhasil menerapkan program-program penanggulangan COVID-19. Salah satunya menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitasnya macam-macam. Seperti ini adalah dapur umum ya. Jadi ketika terjadi COVID-19, bahkan bencana yang terkait dengan itu, dapur umum sudah kita siapkan. Kemudian juga ada lagi kesehatan di belakang ini, ya. Kemudian sebelahnya lagi adalah rumah isolasi, ya, rumah isolasi. Kemudian juga untuk ketahanan pangan juga kita bangun satu luasan tanah yang kita berdayakan masyarakatnya, ya, untuk bisa menanam apapun lah dalam rangka untuk melengkapi bagaimana kampung ini bisa mandiri dan berdaya, maksudnya begitu. Ya. Program ini juga memberdayakan masyarakat yang siap bergotong royong, menerapkan disiplin protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan program Kampung Tangguh. Warga RW 09 Kelurahan Podosugih telah menanamkan nilai kepedulian terhadap protokol kesehatan dan saling menjaga kesehatan antar warga.
Bersama, warga bersatu melaksanakan berbagai kegiatan seperti menjaga pintu masuk perumahan, menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta saling membantu kebutuhan warga yang terkena COVID-19 berupa pemberian bantuan makanan dan lain-lain. Jaring pengaman sosial dan keamanan meliputi sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga. Sedangkan jaring pengaman ekonomi untuk memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama pandemi dan mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Kustiah, 46 tahun, warga di Kelurahan Podosugi, Pekalongan Barat. Yang dirasakan sangat bermanfaat sekali dengan adanya Kampung Tangguh ini, terutama masyarakat di Kampung Podosugi ini, yang tadinya kesadaran masyarakat berkurang, akhirnya kita sadar akan kesehatan, terutama di saat pandemi ini. Program Kampung Tangguh selain dilaksanakan di perumahan atau pusat kota, juga dilaksanakan di Desa Polaman Mijen, Kecamatan Mijen, Gunung Jati, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang seluruh warga masyarakat Polaman, agar membiasakan hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, untuk selalu mematuhi himbauan dari pemerintah berkaitan dengan percepatan pencegahan virus corona atau COVID-19. Awal dibentuknya Kampung Siaga Candi Hebat di RT 1 RW 2 Desa Polaman Kecamatan Mijen ini adalah awal dari bulan Juli, karena banyak warga yang terdampak, maksudnya terdampak dari kerjaan, banyak yang di PHK di lingkungan sini, dan termasuk karena sini bersebelahan dengan pesantren, banyak pendatang dari luar. Maka dari itu terpilihlah kampung ini untuk dijadikan Kampung Siaga Candi Hebat. Inilah Desa Polaman Mijen, Gunung Jati, Semarang, Jawa Tengah. Berjarak tempuh 1 jam perjalanan dari pusat kota Semarang, Desa Polaman Mijen merupakan Kampung Siaga Candi Hebat yang diinisiasi oleh Polrestabes Semarang dan Kodim 0733 PS Semarang pada 28 Juli 2020. Komitmen dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 menjadi komitmen bersama masyarakat di Desa Polaman Mijen. Desa Polaman Mijen menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk dijalankan dan dipatuhi oleh warga. Wajib bagi warga yang hendak memasuki wilayah desa untuk mematuhi protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu badan, mencuci tangan, memakai masker, serta penyemprotan cairan disinfektan bagi kendaraan. Sedangkan untuk warga dari luar desa yang akan memasuki Desa Polaman Mijen akan diberlakukan penanganan khusus. Untuk orang asing yang datang dari luar, meskipun dia aslinya warga Polaman, suruh melapor di posko, terus dilakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau itu terutama yang pendatang dari Jakarta. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dengan memakai alat pelindung diri APD lengkap. Petugas kesehatan yang berjaga merupakan petugas gabungan dari puskesmas setempat dan warga yang telah mendapatkan pelatihan dasar pemeriksaan kesehatan.
Layanan kesehatan ini juga menyatu dengan rumah isolasi mandiri yang diperuntukkan bagi pendatang bila harus melakukan isolasi mandiri atau untuk warga bila ada yang terkena virus corona. Sebagai kampung siaga candi hebat, Desa Polaman Mijen juga menjalankan pengadaan logistik dan dapur umum. Dengan melibatkan warga sekitar yang tergabung dalam kelompok PKK, para warga saling berjibaku menyiapkan logistik dan makanan siap santap untuk kemudian dibagikan merata kepada warga. Ya, kami tim penggerak PKK Kelurahan Polaman sangat peduli sekali terutama dengan penanganan dampak dari COVID ini. Kami melakukan kegiatan dapur umum yang membagikan berupa makanan dan dengan jadwal dalam satu pekan selama sebanyak 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Hari Senin kita membagi susu dan buah untuk menambah imun. Kemudian yang hari Rabu adalah sayur mayur juga beserta dengan lauk pauknya. Dan yang terakhir di hari Jumat kita membagikan kacang hijau untuk balita dan wedang jahe, ya, jahe rempah untuk para lansia ataupun orang-orang dewasa. Tentunya pembagian makanan ataupun logistik yang dilakukan aparat pemerintah desa sangat membantu para warga. Hal ini dirasakan oleh Ridwan, 65 tahun, warga Desa Polaman Mijen yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang kayu, dan juga Muntaroah, 40 tahun. Selama ada corona ini ya mendapat bantuan 1 minggu sekali, ya sangat bermanfaat bagi keluarga pula saya. Biasanya bantuannya berupa apa, Pak? Ya ada beras, ada gula, ada teh. Alhamdulillah selama pandemi ini dapat bantuan lauk, pauk, sayuran, gizinya lengkap. Alhamdulillah membantu untuk keluarga saya. Sedangkan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19, diadakan juga program lainnya, yakni berkebun, budidaya ikan lele, dan ternak bebek. Tujuannya membantu warga yang terdampak ekonomi di masa pandemi ini. Dalam program-program ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di dalamnya memang kita mendirikan posko yang di dalamnya juga ada ruang untuk karantina atau isolasi dan juga untuk ketahanan pangan. Di situ juga ada tanah dari warga menanam tanaman-tanaman sayuran dan juga untuk ketahanan pangan dari warga yang terkena imbas dari COVID-19 ini dengan budidaya lele. Yang mana bahwa untuk budidaya lele ini memang ada berbagai macam dari warga yang kena dampak COVID ini. Misalnya ada yang kena PHK, juga dengan mungkin dari jualan apa yang mungkin karena dampak ini sehingga tidak laku, dan untuk menambah income keluarga dia warga budidaya lele ini. Saat ini berkebun sayur, budidaya ikan lele, dan ternak bebek dikelola bersama oleh warga yang saling berbagi tugas. Hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada warga yang membutuhkan. Alhamdulillah Bu, kalau dukungan dari kelurahan sangat support Bu, bahkan memberi arahan-arahan juga, dan dari Babinsa itu malah sering kesini kasih motivasi, kasih masukan. Bahkan pernah dari Polda, yaitu kita kasih bibit Bu, ya kita dikasih bibit dari Pak Kapolres, kita dikasih 3.000 apa berapa kemarin saya, ya 3.000 bibit. Program Kampung Siaga Candi Hebat di Desa Polaman Mijen terbilang berhasil. Desa berpenduduk 2.132.000 jiwa ini sangat tertib menjalankan protokol kesehatan yang telah digaungkan oleh pemerintah desa dan aparat TNI Polri. Hingga kini bahkan belum tercatat satu kasus COVID-19 di Desa Polaman Mijen. Kerjasama yang baik antara warga, pemerintah desa, dan aparat mampu mencegah penyebaran COVID-19 di desa ini. Keberhasilan mengatasi penyebaran COVID-19 melalui program Kampung Tangguh
juga terjadi di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Bahkan Desa Tenjolaya menjadi juara kampung tangguh COVID-19 di Kabupaten Bandung. Desa Tenjolaya yang ada di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dinobatkan sebagai juara kampung tangguh penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung pada Juni 2020. Gelar tersebut dapat diraih oleh Desa Tenjolaya berkat dukungan Polresta Bandung serta Polsek Pasir Jambu yang bersinergi dengan pemerintah desa serta seluruh pihak-pihak terkait. Kampung tangguh ini didirikan dengan menyesuaikan kearifan lokal. Berikut penamaan program Kampung Tangguh menjadi Kampung Tohaga Sabilulungan Mantap, yang artinya bersama-sama menyelesaikan masalah sejalan dengan program Polresta Bandung yakni Mantap, Mandiri dan Sesuai Protap atau mengikuti protokol kesehatan. Kapolresta Bandung pun menugaskan seluruh polsek di jajarannya untuk mengikuti program Kampung Tangguh. Nah, di Kabupaten Bandung ini pada awalnya kita memiliki 25 polsek. Setiap polsek wajib memunculkan satu desa yang kita namakan Kampung Tangguh yang akan kita perlombakan secara lingkup kabupaten siapa yang paling terbaik dalam mendirikan atau membangun Kampung Tangguh ini. Pengawasan dalam masalah COVID ini, kebetulan kita sudah ada maklumat dari Kapolri, dan kita selalu bekerja sama dengan Ketua Gugus Tugas Kecamatan yang diketuai oleh Pak Camat sendiri. Kita selalu memberikan edukasi, kita selalu memberikan arahan kepada para kades yang diwakili oleh Babin Kaptipmas yang ada di desa. Yang alhamdulillah selama ini sinergitas antara TNI, Polri dengan pemerintahan desa atau pemerintahan dari kecamatan yang ada di Kecamatan Pasir Jambu masih terjalin dengan baik. Pemerintah desa bahkan membentuk satuan tugas Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebagai bentuk keseriusan menjaga warga desa Tenjolaya dari paparan virus corona. Di pintu masuk desa inilah berdiri posko pemeriksaan di mana warga yang keluar maupun masuk desa Tenjolaya diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker serta dicek kondisi kesehatannya dengan pengecekan suhu tubuh. Meskipun di tengah masa pandemi, pelayanan masyarakat di kantor desa tetap berjalan, namun tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Saat menjalankan ibadah pun, warga desa Tenjolaya sebagian besar tetap taat menggunakan masker dan menjaga jarak. Dengan jumlah penduduk hampir 14.000 jiwa, pemerintah desa senantiasa memastikan seluruh kegiatan warga di desa Tenjolaya selalu mematuhi pesan Ibu 3M. Karenanya di beberapa titik disediakan tempat cuci tangan serta imbauan agar warga senantiasa mengingat protokol kesehatan. Meski di tengah pandemi, warga desa Tenjolaya tetap menjalankan aktivitas hariannya seperti biasa. Banyak warga desa Tenjolaya yang menjadi pelaku usaha UMKM seperti UMKM Sapu Injuk, pengrajin gula semut, serta pengolahan sayur mayur yang turut mempekerjakan para petani desa Tenjolaya. Adanya UMKM di desa Tenjolaya yang memberdayakan masyarakat setempat dapat membuat masyarakat tak perlu pergi keluar desa untuk bekerja. Tak hanya itu, desa Tenjolaya pun memiliki rumah isolasi yang disediakan pemerintah desa sejak Maret 2020 atau saat awal pandemi masuk ke tanah air. Gerak cepat pemerintah desa Tenjolaya pun membuahkan hasil. Selain warganya yang taat pada protokol kesehatan, hingga Oktober 2020, tak ada satupun warga desa Tenjolaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kita melakukan berbagai arahan terhadap masyarakat yang dilakukan
bekerja sama dengan pihak Muspika, dengan Koramil dan Polsek itu mengadakan himbauan-himbauan keliling ke tiap kampung menggunakan kendaraan. Sebagaimana kita terapkan, kita informasikan bahwa bahayanya COVID tersebut. Alhamdulillah Desa Tanjung sampai dengan saat ini tidak terkena COVID, bahkan pelayanan kami apapun yang dilakukan di Desa Tanjung dilakukan sesuai dengan SOP tentang COVID-19 itu sendiri. Warga Desa Tenjolaya pun mengapresiasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, aparat kepolisian dan TNI daerah setempat, dan lainnya yang dapat bersinergi mendorong masyarakat Desa Tenjolaya dapat hidup sehat, bebas dari paparan virus corona. Apresiasi yang merupakan buah dari kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan kepada masyarakat akan bahaya virus corona dan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Dari pihak desa, kemudian aparat desa sendiri itu langsung terjun ya kalau saya lihat. Dan bukan hanya sekedar instruksi saja, tapi dicontohkan, kemudian karena mengingat bahaya ini COVID ya, jadi penerapannya luar biasa kalau saya lihat. Jadi peran aktif antara pihak desa dengan warga itu cukup signifikan lah. Pemerintah daerah setempat pun merasa terbantu dengan adanya program Kampung Tangguh COVID milik TNI Polri karena dapat membantu Kabupaten Bandung menekan angka penyebaran COVID-19. Adanya aspek penilaian kemandirian pangan dalam lomba Kampung Tangguh juga menjadi bukti bahwa TNI Polri tak hanya peduli pada aspek kesehatan, tapi juga aspek gizi masyarakat. Lomba Desa Tangguh COVID yang di dalamnya mempersyaratkan pangan. Pangannya dinilai, ada nggak kemandirian pangannya. Masyarakat tetap masih bercocok tanam, ayam masih berkokok, lauk jeung karo cepat. Itu artinya kepedulian Pak Kapolda terhadap keamanan itu bukan saja dari sisi kesehatan, tapi dari sisi perutnya. Melalui pendirian Kampung Tangguh Nusantara di berbagai daerah di Indonesia dengan bersinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menanggulangi penyebaran COVID-19. Program Kampung Tangguh dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang dimulai dari keluarga dan tetangga merupakan cara ampuh mencegah penyebaran COVID-19.